wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fenina Natanila Nariswari dengan NIM 240210104064 dari Universitas Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan IPA. Di sini saya membuat video dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Jember yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Parto MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik dan membanggakan, yaitu potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Apa saja bahasannya? Yuk simak video ini. Perlu diketahui, sejak ditetapkan pada Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Indonesia telah berperan penting sebagai bahasa pemersatu bangsa yang memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Menurut Badan Bahasa Kemendikbud, kekayaan budaya yang tersirat dalam bahasa Indonesia menjadikannya bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas dan persatuan nasional. Dengan struktur yang sederhana dan mudah dipelajari, bahasa ini tidak hanya dipahami oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga menarik minat masyarakat dunia. Di tahun 2023 menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia resmi menjadi salah satu bahasa kerja di UNESCO, Organisasi Kebudayaan Dunia di bawah naungan PBB. Dengan demikian, bahasa Indonesia kini sejajar dengan bahasa internasional lain seperti Inggris, Prancis, dan Mandarin. Fakta ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara berpengaruh di Asia Tenggara, sekaligus membuka peluang besar bagi bahasa Indonesia digunakan di forum-forum global. Selain itu, pada tahun 2022, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia juga mengusulkan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa resmi ASEAN. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menjajarkan bahasa kita di tingkat regional bahkan internasional. Saat ini, bahasa Indonesia diajarkan di lebih dari 52 negara melalui program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing atau BIPA. Banyak universitas ternama seperti The University of Melbourne di Australia dan Hankook University of Foreign Studies di Korea Selatan memiliki jurusan Bahasa Indonesia. Bahkan, beberapa sekolah dasar di Australia telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai pelajaran wajib. Fakta ini menunjukkan bahwa minat mempelajari bahasa Indonesia semakin meningkat karena dianggap penting dalam hubungan diplomatik, bisnis, dan kebudayaan di kawasan Asia Pasifik. Nah, bahasa Indonesia juga memiliki potensi besar dalam bidang ekonomi. Indonesia adalah kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan masuk ke kelompok 20 ekonomi terbesar dunia. Komunikasi lintas negara dalam bahasa Indonesia akan memberi keuntungan bagi pelaku bisnis dan investor global yang ingin menjalin kerjasama dengan Indonesia. Selanjutnya, pemerintah melalui Badan Bahasa Kemendikbudristek mencanangkan proyek internasionalisasi bahasa Indonesia 2045 dengan target menjadikan bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi dunia. Dosen Universitas Airlangga, Dr. Listiono Santoso, menyatakan bahwa keberhasilan internasionalisasi ini akan menjadi salah satu bentuk peningkatan martabat Indonesia di dunia. Ia menegaskan pentingnya 3 pilar kebahasaan. Yang pertama, melestarikan bahasa daerah, yang kedua, menguasai bahasa asing, dan yang ketiga, mengutamakan bahasa Indonesia. Ketiga hal ini menjadi fondasi agar generasi muda mampu membawa bahasa Indonesia bersaing di ranah internasional. Dari berbagai fakta yang telah disampaikan, mulai dari pengakuan UNESCO, dukungan pemerintah, hingga antusiasme dunia untuk mempelajari bahasa Indonesia, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memang layak menjadi bahasa internasional. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk terus mencintai, menggunakan, dan mempromosikan bahasa Indonesia di berbagai hal, baik melalui pendidikan, teknologi, maupun media digital. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu bangga menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang mempersatukan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia semakin mendunia.